Nah, kalau pendapat kalian nih perkara kasus gimana nih, sorry nih. Bridging dulu mas. Samarin ke namanya. Blue Sky. Takutnya enak jadi target ya. Review jelek terus pengen dibalikin nama. Red card-nya Iya, $2.000 ya. $2.000. Aduh. Biaya konsultan. Tapi menurut aku itu nggak bener sih. Nggak bagus. Emang niat awalnya udah nggak bagus. Iya sih kan awal-awal dia muncul kan ini banget ya kayak heboh. Wah ada reviewer yang sangat jujur. Hidup kan simple ya. Ya. Yang ribetin diri sendiri. Quote of the day. Itu nih kata-kata hari ini. Ketemu lagi di MLD Podcast dengan obrolan yang selalu up to date, fresh, dan yang pasti menginspirasi lo semua. Yoi, masih bersama dengan gue Osdar Angkuti. Dan gua Pusut Gaul. Ini konsepnya memang jalan gini ya mas ya. Jalan ini mobilnya mas apa sih ini? Pasti Iya, dong. pasti. Kaya ya. Dan di sebelah kita udah ada siapa nih? Hai, aku Valerie. Aku grogi banget loh semobil sama 3 cowok humor. Iya. Pasti lebih ke gua kan, groginya kan. Ya, impas lah. Grogi itu ada Bertiga. dua, ada yang grogi kagum, ada yang grogi takut gitu maksudnya kan. Ada aku bagi dua tuh. Grogi kagum dong. Chef Iya. Jim Edik, finalis MasterChef season 9, owner dari Kopitiam Butter Toast dan JJ Chicken Rice. Udah pernah cobain belum? Kayaknya kalau Kopitiam Butter Toast pasti pernah deh kita deh, entah di mana gitu ya nggak sih? Iya, secara nggak sadar, wah enak nih. Oh kamu yang punya. Valerie Dewi katanya punya. Thank Lu you, peringkat thank berapa di you. MasterChef 9? Top 7. Top 7. Top 7. Cewek bisa masak, Cuk. Cewek bisa masak. Bukannya pada umumnya Pada emang umumnya cewek cewek itu masak bisa apa? masak. Tapi Kecuali cewek-cewek cowok. biasanya kan kalau di restoran kan yang jago masak tuh laki-laki Tapi tau. bener ada yang bilang gitu juga Iya kan? Val. Iya. Berarti idaman dong. Kalau Bang. cewek bisa masak. Ih parah sih. Pegang tangannya di Solawati sih ini. Iya. Masakan andalan lu apa, Iya. Val? Aku Satu lebih- menu yang lu satu kayak, menu. nih enak banget nih kalau gue yang bikin ini nih. Steam fish ala Hong Kong. Steam fish ala dari Favorit. namanya sih aku belum pernah makan ya. Dari namanya. Itu ikannya ikan apa, Val? Itu kayak ikan yang cuma dikukus, terus simple basic sauce gitu, tinggal disiramin anget-anget gitu doang. Ikannya ikan apa tapi? Bebas, bisa Soalnya gurame, kerapu, Sapu-sapu boleh. boleh. Gue harus bongkar apes kadang suka kalau makan Chinese maaf agak norak gitu, Val. Untuk gue kasih pao tuh tau kan pao yang kecil tuh pao kan ya. yang diisi Iya, iya, itu iya. ya. Jadi apes makan pao depan mata gue nih. Nah, Kanan pao, Ah. kiri cabai rawit masak. Ya, Jangan apes, gue bilang aduh. bukan kayak gitu Sayang caranya kalau gue. gorengan lu, Iya kamu, makanya. aduh. Indonesian value, Cing. Indonesian value. Kan itu udah Asian juga. Oh iya. Itu udah Asian juga gitu. Tapi Chinese food emang comfort food sih. Iya sih, Ya, iya sih. Comfort Gue food lagi ya. di Thailand kemarin yang gue cari Chinese food. Cing. Bener. Chinese food benar. emang enak banget. Iya. Tapi kok di luar negeri banyak yang non cing repotnya. Iya sih. Kalau di sini udah lebih Apa enak, lebih itu apa? aman. Non itu apa? Lebih banyak yang ada pork lah itu kan. Iya. Oh iya. Oh iya. Heeh. Dan Nah, biasanya kalau Chinese food itu identik masaknya biar sedap tuh pakainya angcu, arak masak gitu-gitu. Itu apa Wih, tuh? jago. Itu biar biar aromanya itu biar makin strong ya? makin Makin strong. makin kerasa Makin gitu ya. keluar. Gitu. Dan itu juga sudah bersama dengan siapa namanya, Mas? Mentik wangi. Mentik wangi. Siapa sih yang tidak tahu? Alah. Viral kali loh dia ini loh. Konten kreator dan chef juga ya hitungannya. Iya, Chef iya, juga. Nah, kalau lu apa menu andalan lu nih, Tik? Kalau di kedai Pinara itu rata ya Mas, cuman memang favoritnya ada Fuyung Hai, Kue Tiao, Sichuan, Chinese food lagi tuh. Chinese, memang Chinese gitu. Fuyung Hai itu sebenarnya kayak telur dadar aja ya, tapi versi Chinese gitu ya. Fuyung Hai. Fuyung Fuyung Hai. Hai. Terus sebelum tahu makanan gue kira itu jurus kungfu tahu. Wah. Fuyung Hai. Mirip sih emang sih ya sih. Iya. Nah, kalau yang lu suka sama nggak sama yang lu paling bisa masak ya? Apa ya yang aku suka? Makanan yang paling lu suka Mm-mm. itu lu Apakah jual- itu yang lu paling jago masaknya juga Betul. gitu?
Ya semua menu Pinara kebetulan saya yang buat sih Mas. Oke. Jadi ya ketika aku yang suka, tapi kalau makan di kedai terus sih kayak bosen gitu loh. Oke, nah, tapi Valeri nih, Cing, menarik, Cing. Katanya kan dia chef nih, tapi lagi healthy living tipis sekarang, Val, katanya. Sebenarnya chef itu kalau dianya sendiri healthy itu pilihan sih menurut aku ya. Jadi kalau chef itu hanya sebagai kerjaan. Oke. Tapi di balik itu kan harus bisa menjaga fisik, raga, mental supaya tetap sehat sih. Oke. Nah, healthy living lu nih, gimana aja persyaratan? Mungkin bisa dijelaskan tipis kayak gitu? Iya, Lebih ke pola makan sih. pola makan. Lu karbo nggak? Karbo aku makan, cuman secukupnya. Kalau kayak gula, tepung, minyak itu aku emang rada kurangin sih. Temen aku nggak karbo udah setahun. Aku no karbo. Iya. Berarti karnivor? Karnivor tapi sayur-sayuran juga gitu. Tapi lebih sehat sih ya kan? Iya. Karnivor bagus kan? Katanya Karnivor kan bagus, ayam, bener sapi banget. gitu-gitu ya. Iya, jadi into protein more. Udah berapa lama healthy life, healthy clean? Jalan 5 tahun sih. Wih, sudah lama banget. Lama banget. Nah, kalau Apos emang dia nggak healthy food, tapi jujur dia udah 5 tahun nggak ngomong kasar. Gue udah 5 tahun, maaf. Kayaknya Itu lebih berat ngurangin, itu ngurangin Lebih value berat ya? aku sih kalau ngomong kasar. Aku sih heran sama orang-orang yang bisa diet-diet gitu ya Mas. Aku beratku kan 93 ya, dan aku kan kaget toh dengan Tinggi berat berapa segini. tinggi? Tinggi 170. Oh iya. Lah, aku kemarin sempat apa namanya yang Deddy Kobuser yang intermittent apa IF Fasting ya. Ya itu toh. Pagi makan telur 4 Mas aku Mas. Terus? Itu berlaku seminggu. Oke. Aku ngejalani kayak gitu seminggu Mas. Habis itu mataku overprotein. Oh, bintitan. Lah, aku nggak tahu kalau ternyata kalau dia tuh yang di Maam itu putih telurnya. Lah, aku sak kuning-kuningnya Mas. Oke. Lah, habis itu langsung bintitan, tak kira kan bakal sembuh cepet ya. Ternyata sampai 4 bulan. Habis itu akhirnya tak operasi ini. Karena lu selama 4 bulan lu terusin makan telur mulu tuh. Habis bintan ini langsung nggak tak terusin. Takut aku. Lu pagi telur 4. Pagi telur Siang? 4. Siang aku udah Maem. Malam? Sore aku makannya karbo sekali tok itu. Oh. Mungkin badannya kaget ya. Kaget. Tipsnya gimana berarti Mbak? 4 telur tuh udah Menurut aku masih belum? aman Harusnya sih. aman kan? Harusnya Empat Tapi aman. sama kuningnya aku. Tapi setelah itu Tapi siangnya sebenarnya ada. masih apa itu tik menurut gue? Ini masih ada bekasnya nih. Iya sih ya. Iya sih, Masih bintitan ada ya. Tapi kalau bekasnya. sekarang gimana? Kalau makan Sekarang telur? ya aku trauma sama telur, Mbak. Oh Jadi iya. nggak berani makan ya? Udah enggak mau lagi aku. Moh aku telur. Scramble. No, wes opo ndok moh. Oh, lu takut bintitan kalau nggak telur ya. Oh, jadi trauma Masalahnya ya? Iya. operasi coy, bintitan. Iya sih, kayak gitu. Biasanya kalau gue bintitan cuma pakai air kencing pagi sih. Dikencingin warga. Iya, enggak maksudnya air kencing digini. Biasanya gitu kan kalau bintitan. Emang beneran ampuh itu? Enggak juga, suges aja. Lebih ke mitos itu. Nah, menurut kalian berdua nih, perkembangan dunia kuliner tuh gimana sih di tengah-tengah dunia F&B di era digital kayak sekarang tuh? Apa yang beda dibanding dulu gitu? Menurut aku makin kesini sosial media kan makin kenceng ya. Oke. Jadi kalau misalkan kita lakukan suatu kesalahan di balik kitchen misalkan, bisa langsung dar gitu loh. Viral. Langsung viral. Terus jadi down juga kan bisnisnya. Penjualan drop. Penjualan drop. Berarti lebih bahaya dong bagi Lebih bahaya. pihak dapurnya Val. Benar. Jadi harus lebih teliti lagi sih menurut aku. Kalau menurutku sangat membantu ya, tapi ya kayak yang bener diomongin sama Mbak Valer itu ketika nanti ada kesalahan itu gampang meledak banget. Kalau jualan zaman dulu kan benar-benar merintis ya Mas ya. Benar-benar merintis, mulai buka warung, nyari konsumen, terus sampai ada yang beberapa kali kembali kita ngerasa senang banget. Kalau sekarang kan era-era medsos kan itu sangat membantu juga ya. Siapa aja lah pokoknya lah ketok makanannya enak, harganya murah, tempatnya bagus, tinggal direkam gini, orang-orang udah pada langsung tanya-tanya di mana itu. Tapi pernah nggak di review gitu ada apa food blogger gitu yang Dadakan gitu ya? Aku pernah. Jadi kedai Pinara itu salah satunya kan alhamdulillah besar itu kan juga berkat kayak food vlogger gitu Mas. Oke. Cuman mereka ya itu kayak sekedar FOMO itu, apalagi yang pas atas nama itu. Jadi emang itu banyak banget itu. Bahkan ada sampai yang food vlogger gitu yang bener-bener niat banget dia nulisnya itu kayak atas nama siapa gitu, misteri apa, terus dia tuh dandan pocong. Oh iya. Oh, dibikin konten juga. Dibikin konten Iya. sekalian, lah otomatis kan aku di situ kan gimmick kan, yang manggil gitu gimmick ketika ada nama-nama kayak gitu langsung lampunya tak matiin, atas nama ini langsung gitu langsung pocongnya dari atas itu. Bagus tuh FYP tuh ya. Nyari-nyarinya gitu. Cuman memang ada juga food vlogger itu yang
datang, terus aku paling nggak suka itu mereka itu nge-reviewnya itu dari rating bintang tuh loh. Oh. Makanan Google, ini dari Google. bukan. Di video itu dia nge-rating, misal kue tiaonya 6/10. Oh. Fuyung Hai-nya 7/10. Gitu-gitu gitu Lu loh. sukanya dia jabarin rasanya gimana gitu dibanding main bintang. Ya, kalau enggak ya wes review biasa gitu Biasa sih. aja. Nah, kalau pendapat kalian nih perkara kasus nih, sorry nih kita harus Langsung mas, bridging dulu mas, bridging dulu mas, samarin ke namanya, Blue Sky, Takutnya enak jadi target ya. dingin biru dingin. tetap ketahuan Mas itu. Baca banget itu. Kalau lu Val, pernah ada pengalaman food vlogger? Kalau aku sih lebih gini sih. Emang pasti ada customer beberapa komplain ya. Iya. Tapi untungnya yang aku dapetin tuh customernya yang baik-baik gitu. Jadi langsung, Kak ini ada yang kurang nih gini, perbaikin dong. Oh ngomongnya langsung. Ngomong di DM misalkan IG gitu kan. Dia langsung report ke situ problemnya. Oke. Di DM. Kalau Akun gitu Tiam apa akun kamu pribadi tuh? enggak akun yang si owner si Cia itu misalkan. Oke. Jadi kita tanggapinnya juga lebih enak gitu. Oke. Jadi aku bersyukur sih ketemu customer yang emang masih ada jiwa baiknya lah. Oh. Dan masih lebih bermartabat lah ibaratnya Iya, masih iya. ada sopan Nggak langsung santun. nge-review Nggak langsung gitu, nge-review. review jelek terus pengen dibalikin nama, rate cardnya Iya. $2.000 ya. $2.000. Aduh kayak familiar ya. Familiar banget. Biaya konsultan. Biaya konsultan. Tapi menurut aku itu nggak bener sih. Nggak bagus. Emang niat awalnya udah nggak bagus. Iya sih kan awal-awal dia muncul kan ini banget ya kayak heboh. Wah ada reviewer yang sangat jujur ya kan. Pernah nggak sih nulis Google review di tempat makan orang? Gue review di Google nih gitu. Tapi jujur ya. Tapi Kalau- jujur. tapi kalau aplikasi kayak gitu, aku tergantung mbaknya. Mbak isi dong ini ntar kita kasih buy one get one es krim Oh deh. lu dari restorannya ya. Dari restorannya ya udah jadi gue isi aja. Mumpung Berarti gratis kan. Pinter-pinter restorannya sebenarnya kalau mau dapat Bener. review bagus ya. Iya. Tapi ya rata-rata pada minta sih sebenarnya sih. Iya. Yang restoran tuh. Gue biasanya kalau nge-review kalau yang kagak enak gue review. Tapi maksudnya Di kalau Google? diisi kayak kertas gitu. Bukan di Google review. Oh, di gitu. Google Di review. Google aja yang kayak lu ngasih bintang terus lu bisa ngasih reviewnya kan. Wah, Pernah tapi nggak? itu jangan diterusin lagi loh Mas Apos. Jangan diterusin, Kasihan toh. Kasihan yang usahanya toh. Soalnya gue pernah makan berlendir. Di mana? Makan apaan? Sate. Oh. Berlendir kan itu udah bau kan. Udah bau banget. Mungkin kalau mau ngasih rating mungkin dikasih bintang 2 atau 3 jangan sampai 1. Kalau 1 itu udah ngerusak banget. Udah ngerusak Tapi kalau banget. kakak kayak gitu, kakak info ke orangnya langsung atau? Gue pernah sih ada kasus ya. Yang dulu kita nongkrong di Dharma Wangsa, Cing. Oke, di taman situ. Ada tukang sate kan. Itu nggak bisa dimakan. Gue bisikin, Bang, sate lu jangan dijual lagi gitu. Udah bau gue gitu. Gua Oh, yang gerobak itu ya. Iya, tahu kan lu? Terus abangnya? Dibilang kayak loh, ini cita rasa khas saya. Nah, gitu. Terserah deh. Kita coba ingetin tik ya kan, ini malah bersikeras gitu. Ya, Emang susah ya. customernya burung bangke. Makanya. Oh, kalian nggak pernah tapi. Kalau aku nggak pernah, cuman kalau aku pas lagi pesen makan lewat online gitu tuh Mas. Oke. Itu kalau aku ngerasain enak gitu, ojolnya yang tak kasih tip. Oh, Driver. Malah drivernya aku. Padahal kan bukan driver ya maksudnya. Maksudnya Aku langsung tak kasih tip. Tapi menurut aku service staff mereka itu penting sih. Misalkan makanannya kurang oke pun, tapi kalau staffnya ramah, itu masih bisa bantu makanan. Masih bisa makanan ngebantu itu. ya. Iya. Iya sih staff-staff ramah gitu. betul. Misalkan kagak enak nih. Kak, mohon maaf nih rasanya kegosongan atau apa gitu, boleh diganti nggak? Oh, boleh gitu. Nah, Kita itu juga lebih oke. happy. Iya, harusnya gitu kan, harusnya Bener. kan. Iya. Daripada ngomel-ngomel tanpa tahu sebab ya kan. Nah, kalau orang nge-review jelek di tempat kalian pernah? Review jelek, kebetulan nggak pernah kalau aku. Aku Oke. juga syukur belum. Belum ya. Masih normal lah. Misalkan kalau kedepannya ada yang review jelek nih. Nah, dari kalian gimana nih? Misalkan gue makan di restoran lu. Makanan apa ini? Iya.
Tak penggal kepalanya langsung. Jangan. Terlalu cepat itu, konklusi terlalu cepat itu, Mas. Terlalu Menurut aku singkat. kita harus cross check orangnya lagi sih. Iya. Karena misalnya kita udah buka 7 tahun ya. Iya. Tapi sementara itu fine-fine aja. Tiba-tiba kalau ada orang yang datang ngomporin itu emang berarti orangnya nggak bener. Siapa tahu saingan bisnis di depan Iya, kan. saingan bisnis. Ngeri Bener-bener. juga sih Cing kayak gitu-gitu kan. Iya, persaingan tuh kayak gimana sih di dunia? Kalau di dunia F&B itu kebetulan Kedai Pinara itu kan ya nggak salah satu juga ya. Kebetulan Kedai Pinara itu dia itu Chinese food yang harganya itu di bawah 20.000 Mas. Oh, berarti marketnya di situ ya mainnya. Kalau di Semarang itu rata-rata itu Chinese food itu 25 ke atas sudahan, tapi Kedai Pinara itu di bawah 20.000 karena dulu aku punya cita-cita tuh kecampur bahasa Jawa toh. Pokoknya aku pengen punya restoran yang rasanya resto tapi harganya murah, rasanya enak biar dari kalangan bawah sampai menengah ke atas itu juga ngerasain gitu loh. Dan akhirnya Kedai Pinara rata customernya. Oke. Bisa ngerasain semuanya. Dari atas pun bisa makan, rasanya enak, Bawah bisa kualitas makan bagus. juga gitu ya. Iya. Dan terjadilah di kedai Kedai ini. Pinara. Dan biasanya kalau F&B di Semarang itu pada FOMO Mas. Performo ya? Pada iya. FOMO. Jadi ini kan Pinara kan udah jalan ke 3 tahun ini. Jalan ke 3 tahun. Biasanya kalau di Semarang itu misal ada bisnis yang ramai sedikit, mesti langsung dicontek. Oke. Plek-plekan tuh. Plek-plekan. tuh. Bener-bener gambar Mirip. makan di Kedai Pinara, habis itu aku dipanggil. Itu soalnya kejadian di aku. Kayak gimana Jadi tuh? ada salah satu, dia itu teman kerja aku dulu waktu di resto. Oke. Nah, dia tahu aku buka Kedai Pinara dan Kedai Pinara alhamdulillah rame. Viral. Dia datang sama bosnya. Nah, tak samarin lah dia. Oke. Di sini ngapain? Bilang gitu kan. Nih bosku minta nyobain menu-menu makanannya Kedai Pinara, tapi minta tolong yang masakin kamu ya. Aku digituin. Lu bikin lah Oh, tuh. tak bikin semuanya. Terus lah. Habis itu bulan depannya dia buka kayak Kedai Pinara. Temenmu itu? Terang-terangan amat tuh. Terang-terangan banget. Buset. Terang-terangan banget, tapi ya namanya orang bisnis kan nggak bisa dicontoh plek-plek ya Mas ya. Dan itu kan kita nggak mau menjatuhkan, jadi kita nggak perlu tahu Iya. nama dan tempat makannya, kita nggak perlu Iya. tahu. Tapi boleh nggak akun IG-nya yang mana? Bisa langsung. Gue report nih lu nyontek restoran. Tapi udah tutup. Gua kirain Udah tutup. Gua kirain plankton cuma ada di SpongeBob. Iya makanya di real life ya. Udah tutup. Kalau Valerie nggak pernah Val, ada pengalaman kayak gitu Val. Aku lebih ke customer galak sih. Nah kayak gimana tuh? Customer galak kayak, ini serius 50.000 porsinya segini. Dia merepet kan, dia marah dong. Iya Kak, segini. Dia marah tapi dia beli lagi, ngerti gak sih? Oh, Ya. agak aneh ya. Agak aneh sih. Masa kayak ini serius lo berbuat segini? Iya Pak. Yurusin nambah 3. Gitu agak aneh sih. Agak aneh. Tapi dia marah gitu. Apa emang karakternya marah kali Cing? Mungkin. Ya kan? Udah agak tua juga kan. Oh. Biasalah kayak orang-orang tua gitu. Dan itu lu yang ngadepin langsung atau lu dapat kabar doang? Dapat kabar. Oke, customer galak berarti. Customer galak. Nah, pernah nggak nolak food reviewer datang gitu? Kayak orang mau datang mau review, kalian bilang, Ya. nggak dulu dah gitu. Nah dulu deh. Mbak Valerie? Kalau aku emang kan beberapa cabangnya aku buka ini rata-rata di mall kan Kak. Iya. Sementara mall itu syukurlah nggak bisa sembarangan terima kayak bawa kamera. Syuting, Syuting betul. itu emang nggak boleh. Lu berarti? Gue ya. Wes, bagus. Bagus mulai belajar Tebel nih. banget tuh, tebel banget. Dan kerasa banget G-nya. G gede sama U sama ini kecil masih segini. Baru berapa jam di Jakarta tuh Iya. ngomong gue masih. Baru menit 20-an ini, baru 20-an nih. Oke. Aku pernah nolak review gitu. Kalau yang sebelumnya kan memang mereka datang sendiri-sendiri kan Mas. Iya. Dan kebetulan Kedai Pinara itu kita nggak pernah manggil food reviewer buat resto kita. Nggak pernah manggil. Nggak pernah panggil soalnya trik Kedai Pinara itu ada beberapa trik untuk ngebuka resto Chinese food itu. Yang pertama kita ngejual visual. Visual restoran berarti. Visualnya Kedai Pinara. Jadi Kedai Pinara itu pertama kali buka itu payung-payung tuh banyak banget Mas. Payung-payung Chinese gitu loh. Dari luar sampai area masak tuh banyak banget. Terus ketika kita masuk ke dalam ruangan indoornya, itu tuh banyak karya lukisan seni kanji. Chinese tuh, Chinese juga. Itu karya dari Bandung. Terus habis itu sampai masuk itu ada kayak komik-komik lihat. Otomatis orang-orang yang pada makan di Kedai Pinara kan tuh pada penasaran tuh itu sebenarnya jualan apa tuh. Nah kita pakai trik itu. Pas mereka masuk
ternyata tempatnya Instagramable. Mereka udah bisa Foto-foto lah tuh. foto-foto atau story itu kan udah tuh. termasuk promosi gratis ya itu Betul, ya. betul, Nah, betul, habis betul. itu dari situ mereka pesan makanan ke Debinara. Habis makan, terus ternyata makanannya cocok, produknya kuat. Habis itu ke kasir bayar harganya 15 ribuan toh. Wah, kaget deh tuh. Nah, dari situ langsung akhirnya memancing para reviewer-reviewer untuk datang ke Kedai Pinara. Dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Dan untuk yang awal-awal itu memang kita nggak bisa ngontrol. Jadi kita nggak tahu yang mereka ngerating gimana kita nggak bisa tahu. Tapi pernah Kedai Pinara itu mau direview sama stasiun TV, tak tolak itu. Oh iya. Kenapa? Gini, saya takutnya malah makin rame. Gimana ya ngomongnya ya? Bagus dong. Iya, tapi crowd-nya itu loh mas. Tapi lu belum siap dengan keramaian itu ya. Misal, kompor kuali cuma ada 3 nih mas. Tapi dengan crowd yang cuman didatengin yang teman-teman yang FOMO itu tadi. Sedangkan biasanya orang-orang yang pada datang kayak gitu kan pengen nyoba sekali toh. Kadang cuman pengen ngerasain crowd-nya toh gitu kan. Lah itu kebetulan ditolak. Dari Karena stasiun itu TV ya. ada 2 stasiun TV pokoknya. Masuk akal sih. Misalkan kalau tiba-tiba rame ngambil karyawan juga ngajarin dulu ya. Lama dan lu service dari lelet ntar ada yang Sekarang jelek gini lagi. wes. Sekarang gini. Misal ketika crowd rame, itu customer kan datang kan langsung gerombolan kan. Iya. Ketika dari customer 1 sampai customer yang paling belakang, ketika udah datang bareng-bareng, mereka bakal dari customer 1 ini mungkin waktu masak dia dapat jam yang pendek. Tapi kan kasihan yang customer yang belakangnya karena gara-gara datangnya rame. Betul. Tapi kalau flow-nya enggak sebareng-bareng itu, kan masaknya kan malah jadi lebih enak, flow-nya nyaman. Soalnya Iya. yang makan di Kedai Pinara itu waktu viral-viral itu tuh mas, nunggunya sampai 2 jam mas. Waduh. Nunggunya. Dua jam? Bener-bener 2 jam. Itu Gila. maksud gua kayak makan lu delay apa gimana? Semarang Iya, Solo gitu. tadi. Kayak maskapai lebih Kayak tepatnya. maskapai, ya. Iya gitu. Jadi kita takut aja buat membatasi biar nggak keviralan. Kadang kan resto yang udah Ada tuh terlanjur yang viral gitu. kan tahu-tahu jatuh, Bahaya ya, amit-amit, bahaya. terus naiknya lagi agak susah gitu. Oke. Nah kalau lu Val pernah nggak nolak TV atau food reviewer atau siapapun datang? Untungnya belum sih. Belum ya? Emang belum. Rata-rata emang ya orang datang kalaupun review cuma pakai handphone. Foto posting. Story-story gitu Iya, ya. story-story doang sih. Jujur enak banget gitu-gitu ya. Sebenarnya rate card umumnya food reviewer itu berapa sih guys? Kalian tahu nggak? Misalkan yang sekelas followers berapa cepean lah ya atau 200.000. Kalau yang kemarin aku tahu tuh $2.000. $2.000. $2.000, Cok. Viral itu Itu viral kayak kan. viral karena omongan dia deh. Iya ya. Sebenarnya kalau dia review biasa aja. Oh iya Mungkin sih. karena omongannya Karena dia ya. ngomong gitu ya. Iya. Ada reviewer yang dibayar, ada yang enggak gitu kan. Tapi kadang ada yang masih kaget dengan reviewer yang dibayar. Sebenarnya sah-sah aja kan kerja sama juga kayak endorsan kan ibaratnya. Iya benar-benar. Tapi yang jujur juga banyak juga gitu maksudnya. Kalian siapa reviewer yang kalian tonton atau pernah nge-review kalian? Kalau aku sampai sekarang aku paling suka sih Ria SW. Ria Aku SW. suka Ria SW, aku suka. banget Ria SW. Ria Soalnya SW detail sih. banget ya mbak Iya. ya. Terus dia sambil jalan-jalan kan, sambil jalan-jalan. nggak monoton cuman makan doang. Jadi dia kayak cerita tentang makanan ini. Iya. Oke. Seru sih. Seru. Tiket-tiketnya dia juga nyeritain. Iya. Tapi sekarang dia agak udah nggak Udah into agak itu jarang ya. upload. Padahal dia seru sih. Seru banget. Kenapa jangan upload dari SW ya? Apa dia udah berkeluarga dan jadi sibuk atau? Aduh kayaknya. Kayak tiba-tiba ngilang gitu ya kayak. Aku Padahal dia ngikutin banget. bagus banget. Aku kalau nonton dia tuh langsung tiba-tiba lapar tuh mbak. Iya. Oh, iya. Ria SW ya, Ria SW ya. Bener-bener SW. bagus banget cara Oke, dia oke. nge-review. Berarti kalau nafsu makan lagi nggak ada, lagi nggak enak makan, nonton dia tuh ya. Iya. Bisa Ngaruh langsung banget. lapar ya. Iya, Lapar iya. langsung. Biasanya orang tuh punya ini tahu Cing kalau ngerekam tuh review makanan nggak semua orang ada orang-orang khusus gitu, orang-orang terpilih lah menurut gua yang kalau lagi makan kelihatan enak. Kelihatan kayak Iya, nyaman iya. gitu. Iya. Kita buahnya Iya. pengen gitu ya. Heeh. Siapa yang kayak gitu ya buat gue ya? Mak gue sih kalau gue ngeliat, mak gue tuh kalau makan apaan aja ya, Kayaknya. makan apaan mak. Soalnya Iya. pengen nyobain, pas kita makan biasa aja. Tapi kayaknya dia pembawaannya enak gitu Iya. ya. Itu Kayak cocok nyantai. tuh. Apanya? Bisa jadi Nyokap gua food ya? reviewer. Food reviewer Reviewer. ya. Food reviewer ibu dan anak sih belum ada sih selama Mending ini sih. dimodalin aja mas. Iya. Saramonic, HP Iya, gitu-gitu mas. Masalahnya emak gue makanannya udah terbatas tuh. Asam urat lah apa gitu. Iya sih. Ah. Masa food reviewer hari ini gado-gado besok lagi. Iya. Besok rujak. Masa Terlalu begitu ya? healthy, terlalu healthy. Iya, terlalu healthy, terlalu Terbatas healthy. juga kan kalau cuman nge-review makan makanan Iya. healthy. Beda gak sih food reviewer zaman dulu sama sekarang kan Ria SW kan senior kan hitungannya kan. Dia orang lama kan. Kalau yang baru-baru mungkin kayak siapa Mamang Kuliner mungkin atau kayak Next Carlos. Next Carlos ya Carlos. hitungannya baru lah itu lah dibandingin sama
Ria Eswe atau Magdalena gitu ya ibaratnya ya. Beda ya, Ini beda dulu, banget ya. Pak Bondan. Pak Bondan Betul, ada yang Pak Pak Bondan. lagi ya. Ah. Wancoy pun termasuk dengan Kulicoy kan juga itu pasar kuliner juga. Bagus banget tuh kayaknya. Kulicoy iya. Walaupun cuman VO doang kayak kita hari ini main di radio dalam dulu nih brother. Ya kan? Itu kuliner bocah nongkrong tuh. Iya, Wancoy. Kulicoy. Apa bedanya dari Mentik dulu kali? Kalau dulu mah kalau kata gue ya, Langsung udah makin fase nih, Pase tadi, gua tadi rada Iya, udah tebal fase sekarang dibanding udah. tadi kalau yang gue, itu masih enak tuh. kalau dulu itu kan ada Pak Bondan. Pak Bondan itu biasanya kayak ada itu ya. Misal makanannya enak banget tuh ngomongnya apa? Maknyus. Kalau Maknyus. sedengan tuh apa gitu. Ada Pak Bondan itu, Bondan Fatu Black itu ya. Bukan. Kalau dia main bass kalau itu Bukan, soalnya. itu basis, Iya, Mas. aduh, Bukan. gitu Si dia. lumba-lumba, maknyus. Nggak ada. Ada gitu-gitu. Nggak pernah. Nggak ada. Beda Bondan. Kalau era sekarang itu semua bisa jadi review. Bisa Oke. jadi Oh, food semua review. orang pun harus jadi food reviewer Bisa ya? banget. Tapi ya itu yang di review itu bener-bener dia bisa merasakan apa enggak gitu. Sempat ada yang viral ini kemarin kan, rasanya nih ngaldu banget gitu. Ngeju banget Ngeju gitu ya. banget. Kalau menurut lu, Val? Menurut Bedanya aku, dulu sama sekarang? mungkin yang sekarang food reviewer lebih kreatif ya. Oke. Dari sisi scene-nya, Oh, dari sisi angle. cara angle ambil makanannya. Oh, iya. Tapi ada juga yang ngegas. gitu. Oh, ada. Ada Oh, juga ada yang juga tuh, ngegas. Mbak? Yang Jadi biru-biru itu ya? yang biru-biru. Yang biru-biru Ah, kayak kayak mana? Saudara-saudara sendiri ya. Mendingan kita bawa ke sana padahal. Iya ngegas ya. Food reviewer ngegas. ya. Sebagai pemilik restoran tuh lu rada deg-degan juga kayaknya ya. Lumayan, takutnya after podcast ini ditargetin lagi. Aku langsung kepikiran. Jangan dong. Udah nggak percaya juga orang. Udah beda sekarang ya. Nah, kalau dia nyuruh orang, Apa? Aduh. kalau Tapi dia enggak nyuruh lah. orang. Kita bakal tempel yang disuruh tempel di toko itu. Oh iya. Apa? Emang Dilarang ada, manusia ini misalkan kan. Dilarang mereview misalnya. Dilarang mereview. Kalau Oh. ada yang mukanya seperti ini gitu. Oh iya. Iya ada, Mbak. iya. Kalau Ada, ada Mas. Kalau ada orang ini jangan mereview. Jangan gitu. mereview. Jadi dilarang duluan. Ya kan. Sampai kayak gitu ya berarti ya. Impactnya soalnya emang gede banget, Mas. Iyalah. Gede banget itu bisa menjatuhkan sebuah usaha yang didirikan tahun-tahunan. Iya loh. sih. Padahal usaha tersebut kita udah ada Udah merintis karyawan. ya, Namanya merintis. restoran juga pasti se-legend-legendnya pasti punya kesalahan lah pasti Iya, kan. pasti. Gitu. Soalnya kan mereka juga punya karyawan yang tidak luput dari Iya. kesalahan. Kesalahan. gitu. Berarti lu favorit Ria Eswe ya, Val ya? Lu Ria juga Eswe. Reswi, Eswe. Reswi. Kita siapa? Kita juga punya nih, Cing. Siapa? Ada Foodies favorit ya. Ah, Food vlogger berarti dia nge-review dan datang gitu kan. Iya. iya, iya. Tan Boykun nggak termasuk food vlogger. Food Tan Boykun dia Tapi kan mukbang ya? Mukbang ya? Mukbang konten ya. kreator makan banyak dia, konten Oke, kreator. oke. Nah, tapi ngomongin mukbang nih ada mungkin intermezzo nih gak ada hubungan sama food vlogger ya. Tapi ini Iya. kayak fun fact aja dikit bahwa kayak per tahun ini nih udah resmi semua bikin konten mukbang guys. Maksud Waduh. gua. Mas, Mending enggak usah, jangan disupport gitu. Tapi ada beritanya gue bilang ya. Jangan disupport. Maksud gue gini kayak misalkan gue temennya Sumpto nih dia kayak toh lo bikin konten. Iya. Oke gue dukung toh. Tapi harus nggak sih mukbang? Maksudnya kan image lu nih. Image lu kenapa nggak fashion atau jogging gitu review atau Hot Wheels juga bisa. action figure kayak gitu. Nggak harus mukbang kan? Kenapa harus lu milih kenapa harus mukbang gitu? Konten kreator mainan bisa juga kan? Iya, Harusnya kan. Kenapa? Kayak gitu tuh makin kaget kan. Minimal podcast aja lah maksud gue Cing gitu. Iya. Undang tamu ngobrol gitu kan. Tapi gue mungkin siapa ya? Ya kalau zaman dulu pasti Pak Bondan lah semua Pak Bondan nonton ya, kayaknya. Pak Bondan. Seangkatan kita tuh pasti nonton Pak Bondan. Kalau yang sekarang mungkin Kalau gua tetap si Nek Carlos sih. Nes Carlos sih Gua. makan Carlos cuy ya. gitu Iya, ya. gua nggak tahu ya kalau gua tuh kalau lagi makan nonton dia Cing gua. Lebih selera gitu ya. Iya, kayak selera gitu. Bikin jadi pengen makan juga sama kayak tadi Iya. lu ngeliat nyokap lu mungkin Iya, ya. gitu. Penambah nafsu makan. Next Carlos ya, iya sih. Misalnya gua lagi di luar kota, gua buka tontonan nyari referensi dari dia di kota ini. Dan banyak yang sukses karena dia kan yang kayak nasi telur itu kan gara-gara Ya. Next Carlos kan tuh Ya. namanya kan tuh. Bener. Nes Carlos kan juga kayak hampir mirip kayak Pak Bondan ya. Dia punya ciri khas kalau makanannya enak jempolnya banyak gini. Oh iya. Kalau iya. kurang enak nggak ada jempolnya berarti gini-gini. Ah, Tapi tetap diginiin. Terus diginiin tapi. Udah gini. Berarti food reviewer tuh harus punya ciri khas ya, signature move atau Iya. signature kata-kata. Tapi food reviewer lebih bagus
bisa masak apa enggak nih? Kan kalau dia bisa masak dia lebih ngerti urusan dapurnya. Tapi kalau dia nggak bisa masak dia lebih mewakili lidah awam kayak kita nih gitu. Menurut kalian lebih bagus yang mana? Harus bisa minimal basic lah, gak usah Basic harus masak ya? jago-jago banget. Iya, menurut aku itu penting sih kayak. Jadi kalau food reviewer yang bisa at least basic di kitchen, dia mikir dulu sebelum nge-review. Oh mungkin ini nih penyebabnya gitu. Oh masuk akal, masuk akal. Beda Cing. sama yang nggak ngerti sama sekali. Kayak ini rasa kunyitnya menurut aku terlalu banyak Iya, terlalu iya. over kunyit. Padahal yang dimakan nasi uduk misalkan gitu kan. Terus jadi nggak nyambung kan. Asal ya. Iya emang benar-benar harus punya basic sih. Ya, kalau non basic jatuhnya malah kayak yang tadi reviewer yang ya ini makanan ini ratingnya 7 ya. Tapi karena serinya kebanyakan ya udah diturun jadi 6 bintang ya per 10 ya gitu-gitu. Nggak jelas ya. Selera Nggak dia jelas. gitu. Dengan Iya, lidah selera orang-orang dia, kan ya. beda-beda ya. Betul. Nggak ada ininya, nggak ada unsur yang bisa kita pelajari nih ibaratnya gitu ya. Jadinya menggiring opini ya kan. Tapi ada juga konten kreator kemarin aku masih gedeg banget sih ini sih. Ada ini bukan yang itu ya. Jadi ada konten kreator dari Jawa, Mas. Dari Jawa, oke. Jadi ceritanya tuh seperti ini. Anjay. Nope nih ya. Bukan Novel, bukan. Dia bukan food vlogger dia. Dia vlogger ya, tapi nggak fokus di food gitu. Iya. Jadi dia itu datang di salah satu warung bakso. Oke. Datang di salah satu warung bakso. Kemudian anaknya itu udah bilang, Mas mohon maaf Mas, kami nggak mau dikontenin, kita nggak mau di video gini. Orang warung baksonya tuh. Iya. Udah bilang baik-baik sama si videografer tersebut. Lah tapi dia tetap nyuri-nyuri Mas, nyuri-nyuri video. Salah itu. Habis itu otomatis kan penjualnya kan jutek ya wajar ya. Iya. Nah habis itu langsung akhirnya dia menggiring opini, sampai sekarang postingannya masih ada, nanti tak kasih tahu ya. Dia menggiring opini bahwa saya nggak lagi mau jualan, mau makan di sini lagi. Wah, Bapaknya gila jutek banget gini. Gila banget. Wah anjir kayak gitu aku langsung gedeg banget. Tapi gitu. netizen lebih percaya sama dia atau Langsung bapaknya? akhirnya netizen percaya sama bapaknya. Karena anaknya kan ngomentari, Mas mohon maaf Mas minta tolong dihapus videonya. Kita sudah bilang dari awal kalau kita nggak mau dikontenin. Tapi abang kok ngotot gitu ya. Malah dikontenin, habis itu langsung giring opini kalau bapaknya judes atau apa, padahal itu warung ramai banget. Itu sampai lampunya sampai disuruh matiin juga loh Mas. Matiin biar nggak jadi direkam gitu loh. Tapi masih aja tetap direkam. Nekat banget kalau udah Nekat dibilangin banget nggak boleh emang masih direkam lah ya. Spill namanya aja Bang langsung. Kan dari awal dia udah bilang kalau utama nih. Iya. Sebel juga gitu. dengernya itu kalau kayak jadi gitu. mereka tuh yang kayak gitu cuma ngejar engagement tok loh. Iya. Nggak peduli sama dampaknya gitu ya. Cuma ngejar insight tok gitu loh. Iya sih, food vlogger tuh harus hati-hati banget ya. Bisa dampaknya bisa gede ke usaha orang ini gitu kan. Cekel langsung idoni bareng-bareng. Jangan juga. Nah, kata-kata template paling sering food vlogger ucapkan apa nih untuk sekarang ini? Iya. Masih sama ya, Kayak tadi tadi yang tuh. ngaldu banget. Ngaldu gitu. banget, terus pedesnya nampol. Ini juicy Ngacang banget gitu ya. Juicy. Juicy banget. Juicy banget. Moist. Ngacang banget. Ngacang banget. Itu harus pas tuh. Harus pas tuh. Itu harus pas tuh. Ngacang banget tuh. Kacang banget. Kalian harus cobain sih ini. Kalau kata TikToknya Oslo gini, openingnya kayak misalkan restoran steak nih, openingnya tuh kayak jangan aku pecinta daging kalau belum coba restoran ini. Gitu orang biasanya. TikToknya Mario, Cesar Mario. Iya. Ada dia tuh bercandain itu tuh. Jarum Super MLD Fresh Cola. Fresh Cola Sensation. Click to boost the power. Taste the new experience. Nah, tapi berarti Om Bon dan Winarno nonton semua ya? Nonton. Lu sempet nonton, Val? Nonton. Sebenarnya nama acaranya apa ya? Kita malah inget nama Lupa, orangnya Wi. loh. Iya. Kayak di Nama TV acaranya apa kan. ya? Iya, di Pokoknya TV. jamnya jam pagi deh seinget aku. Iya. Kita malah inget orangnya ya, bukan nama Orangnya sama ya. tagline-nya, tapi kita Iya. lupa nama acaranya, Nama ya. acaranya. Apa ya? Nah, itu Pak Bondan tuh ya. Iya. Apa? Khas banget gitu. Pas banget. Maknyus tuh Maknyus kalau itu udah Itu enak paling banget enak ya. tuh. Kalau yang top markotop Top Markotop kayak rada-rada tapi menghargai Top Markotop. Terus Pokoknya ada Maknyus apa paling lagi? atas tuh sama paling bawah Sip Markosip. Oh masa ada? Sip Markosip itu yang di bawahnya lagi Top Markotop Tapi kayaknya. pernah nemuin nggak videonya Pak Bondan yang Jarang pas sih bilang? sejujurnya. Jarang ya? Jarang. Pasti Maknyus semua. Maknyus, Top Markotop. Iya. gitu. Kayaknya itu paling sering ya.
Dua yang itu paling ya. sering. Dia nge-review tanpa ngejatuhin orang sih. Bener. Kayak gitu. Bondan, Yang bener. bener itu harusnya. Yang bener harusnya itu ya. Bener-bener. Iya sih. Kalau emang nggak enak ya udah lo ngomong di belakang Nah. sama ownernya aja. Bener-bener gue harus belajar kayak Iya, gitu. iya. Hidup kan simple ya. Ya. Yang ribetin diri sendiri. Quote of the day, quote of the day. Itu nih kata-kata hari ini tuh itu bener tuh. Ya, berarti bener tuh ya. Semua fruit reviewer zaman sekarang harus belajar sama Pak Bondan. Bondan. Karena di zaman dia nggak perlu menjatuhkan siapa-siapa untuk bisa sampai di posisinya dia gitu. Betul, ibaratnya, betul, kan. Buktinya sampai sekarang masih diingat. Iya, Iya di sih. Twitter masih suka di-tweet gitu-gitu kan. Pokoknya Iya, iya, legend lah ya. Legend. Soalnya kan ada juga quotes Pak Bondan dia bilang, nggak ada koki yang punya niat bikin makanan nggak enak. Yang ada cuma tinggal pengalaman dan banyak belajar dari kiri kanan gitu. Nah, Setuju pendapat- sih, aku setuju banget. Setuju. Semua chef, koki, kalau emang udah ciptain sesuatu kan pasti pakai passion ya. Iya. Betul. Dan pasti ada kesalahan juga lah kadang Iya. yang kita nggak bisa pungkiri. Belum tentu juga dari ownernya. Betul. Oke. Emang mungkin dari staff-staffnya juga lagi kurang bener. optimal. Masak itu tulus kok Mas. Ketika kita masak hatinya kita lagi berantakan gitu, jadinya nggak enak. Oh, ngaruh ya, Ki. Udah Ngaruh kayak, udah banget. kayak lagu atau apa gitu ya. Ngelukis kayak ngelukis gitu ya. Tapi ketika masak lagi moodnya lagi bagus, mantap juga tuh, Iya. ngaruh juga tuh ya. Kayak Ustadz Soleh Pati bareng yang ngelukis jin itu kan juga pakai rasa toh. Oh. Tuh, Ya. iya rasanya. Pantas istri gua masakannya kayak kurang terus kali moodnya kayak ini ya. Itu berarti kelelahan. Kelelahan Iya, iya sih. iya. Iya, kelelahan itu. Emang istriku awalnya nggak bisa masak, sekarang jadi lumayan lah bisa lah istriku. Tapi itu loh ternyata istri gitu sih, Cing. Pas awal pasti belum bisa, lama-lama improv. Istri gue tahun depan kenapa pengen gue daftarin Masterchef juga. Udah jago berarti istri lu ya. Udah jago ya. Kamu Masterchef aja saya, siapa tahu ada peluang baru kan atau gue kan gitu. Makanan favorit dari istri apa Cing? Yang paling favorit kamu Cing? Aku jujur ayam rica-rica dia. Ayam rica-rica ya. Istriku pas pertama kali ketemu aku ya, itu masak kikilnya cuma pakai kecap sama bawang doang. Dia nggak tahu masak deh. Masak kikil pakai kecap sama bawang doang. Iya, bawang putih doang. Awal-awal tuh. Nggak tahu Enak apa-apa. banget. Hah? Enak banget itu. Boro-boro, ketelan aja enggak. Tapi kalau nggak secara teori kebayang kikil pakai bawang pakai kecap kok kayaknya enak gitu kan. Iya. Sekarang makan adalah ayam rica-rica. Ayam rica-rica tuh lumayan effort tuh bikin. Kalau ratingnya dari Pak Bondan itu yang Maknyus, Top Markotop, apa Sip Markosip? Paling tinggi. Kalau Paling kikil tinggi. Maknyus berarti. Maknyus berarti. Kalau kikil mungkin Sip Markosip ya. Bukan, gak usah dimakan. Iya gitu. Mungkin Pak Bondan kalau syuting makan kikilnya Apos kayak pemirsa saya belum pernah ngomong ini tapi Zong Marco Zong. Untuk pertama kali dalam sejarah saya menjadi food reviewer baru ini yang saya kurang gitu ya. Zong Marco Zong. Tapi sih istri emang pasti improve ya. Improve Cing. Nah, mungkin gue pikir mungkin jangan-jangan nyokap kita atau nyokapnya teman kita mungkin mereka pas mudanya sebenarnya juga nggak bisa masak Cing ternyata. Masuk akal. Tapi kan belajar udah panjang Iya, kan bener. gitu. Sampai akhirnya masakan nyokap adalah masakan kesukaan kita gitu. Iya, itu tuh Bener prosesnya. sih. Nah, misalkan ada restoran yang nge-hire jasa food reviewer untuk ngenaikin rating mereka gitu. Itu dalam tanda kutip sah nggak di permainan restoran gitu ibaratnya. Misalkan dia punya modal gede nih, ya udah gue bayar deh Next Carlos, gue bayar ya SW, gue bayar lu naikin deh rasa restoran gue di internet gitu. Kembali ke reviewernya sih. Kalau reviewer yang udah punya nama, mungkin dia nggak berani sembarangan ambil. Karena takutnya dia reviewnya bilang enak, tapi customer datang loh kok biasa aja. Gitu. Kelihatan buat bayarnya gitu ya. Kelihatan bayaran sih. Tapi ya kadang juga butuh juga sih ya untuk Reviewer. UMKM sekarang untuk jasa food reviewer juga butuh juga sih. Soalnya Iya sih. juga gimana juga Kedai Binarata itu dikenal sama orang kan juga dari food reviewer itu tadi. Iya. Dari mulai nge-review yang biasa aja bagus sampai yang jelek itu tadi kan. Iya sih, tapi emang harus sih kayak Cing Abdel ya, dia suka ngomongin buburnya deket rumahnya dia kan. Bubur palapa, kadang dia makan di YouTube. Gitu gue penasaran dan akhirnya gue datang ke sana sendiri dan pas gue makan ya emang enak. Tapi kan misalnya pas gue datang gue makan ternyata nggak enak kan pasti gue langsung mikir Cing Abdel dibayar kali ini gitu ya berarti gitu kan. Iya. Dia berani menyuarakan ya kalau itu bubur paling enak ya Cing Abdel ya. Bubur enak sedunia Tapi Fana enak selalu banget. bilang gitu deh. Enak banget tik menurut gue. Bubur ayam. Bubur ayam tapi nggak tahu deh. Ada bedanya lah. Jarum Super MLD Fresh Cola. Fresh Cola Sensation. Click to boost the power.
Taste the new experience. Nah, kalau misalkan kalian berdua nih di apa ya, diposisikan sebagai food reviewernya gitu, bukan pemilik restorannya. Nah, ternyata pas kalian makan di tempat orang ada masalah Datangnya telat. lama nih, lu mesen sate ayam datangnya 40 menit gitu sate ayamnya gitu. Nah, itu apa yang bakal kalian lakuin tuh? Dan Aku posisi sih lu lihat, reviewer, apa? Aku sih lihat sikon ya. Kalau emang kasusnya kayak yang dating kan sejam baru datang makanannya. Tapi memang kondisinya itu pack banget, rame banget. Mungkin aku komplain tapi aku juga lihat kondisi gitu. Dan nggak main sosmed langsung viralin, enggak sih. Oke. Di real life aja dulu ya. Iya. Kalau misalkan restorannya sepi nih, tamu lu doang gitu. Udah gitu dia tetap 40 menit terus kayak nih tuh. Kayak gitu. Lebih ke buat tinggal sih. Nggak ngisi tadi. Tinggal aja ya. Tinggal aja. Jadi Kalau aku ada makanan lama mungkin waiter tak panggil dong, tak bisikin, tak tarik kupingnya, tak jilat. Kok lama Mas? Kok lama? keburu lapar ya. Iya. Tapi Berarti kalau kita termasuk reviewer yang oke gitu kalau misalkan Oke. kita jadi food reviewer ya. Ini habis ini langsung kita buat akun YouTube gimana, Mbak? nah Collab aja, collab. Collab aja. Jadi Val upload yang Jakarta, lu upload Oh, di sana gitu. Tapi satu akun YouTube gitu ya. Satu akun YouTube. Nanti lama-lama gitu. nanti lu cari yang orang Bandung siapa, yang orang Iya. siapa. MLD gitu. mau nggak ya nyponsorin kita ya? Harusnya mahal. Harusnya mau sih. Harusnya Abis makan Kamu asam udah siap? MLD. Iya. Aku soalnya MLD banget tau. MLD banget ya, MLD banget ya. Aku diiris getahku MLD. Mas. MLD. Iyalah. MLD Iya, banget iya, aku. iya, anjay. Saking MLD-nya. Saking MLD-nya. Iya sih, MLD Food Channel. Ya, Apa sih baru MLD Food tuh. MFC Iya. ya kan? Bisa. Jadi produknya nanti ditaruh abis makan kan. Iya. Gitu sambil Gitu. review. Ya, jadi kan misalnya Val nih lagi ke restoran es buah kan. Kayak guys, lu sama es buah nih. Wah, Campur enak batu. banget. Enggak, jangan dong. Jangan itu salah itu. Jangan itu. Ntar malah ditiru sama anak di bawah umur. Makanya dia makan nih es buah kan, Cing. Wah, enaknya seger banget ya. Tapi kalau seger-seger gini, guys, jadi inget MLD Fresh Cola deh. Masuk. Soft selling masuknya. Soft selling. Soalnya kalau hard selling tuh gampang ke scroll. Gampang ke scroll kalau hard selling. Harus soft selling. Gitu. MLD itu harus itu kok mikir-mikir lagi kalau buat program baru ingat harus ada aku sih sama ya. Mbak Val gitu. Buat variasi. Cocok sih makanan Cocok ya. ya? Makanan ya. Val, lu sebagai chef nih setiap restoran kan punya standar rasa yang beda kan. Sebenarnya wajar gak sih kalau konsumen ada ya kayak gitu speak up, komplain segala macam. Sebenarnya kadang kesan pesan mereka itu penting buat kita sih. Iya. Misalkan ada yang kurang, oke kita adjust lagi di belakang dapur. Sebenarnya ada baiknya sih. Cuman takutnya ketemunya yang ngeselin gitu. Iya sih. Kalau ketemu yang ngeselin jadi negatif di kita kan. Padahal problemnya mungkin aduh agak manis atau terlalu asin. Ya udah lu ngomong aja di situ gitu. Jadi kan nggak usah ke sosmed karena belum tentu 100 orang yang makan semua rasanya bakal kena kayak gitu. Mungkin punya lu doang gitu ya. Jadi takutnya menggiring opini yang aneh-aneh gitu. Benar. Iya sih. Soalnya lidah orang beda-beda. Beda-beda. Kayak kita kan lidah Sumatera ya, Cing. Iya. Makan makanan Jawa Tengah tuh kayak rada kurang. Padahal orang Jawa Tengahnya pasti enak banget itu kan. Ya benar. Kadang kita kayak misalnya gudeg atau apa kadang kayak terlalu manis buat kita. Terlalu manis buat kita. Ini manis banget ya, padahal buat dia. Wah itu udah enak banget. Dan kalau ikutin manisnya kita malah mungkin kayak bagi dia apa sih ini hambar gitu. Betul. Mungkin gitu kan. Iya itu gimana caranya itu mencari titik tengah dari kan pasti kan mikir kayak di resto gue bakal ada orang Batak datang, orang Jawa juga datang, bahkan mungkin yang Chinese asli datang. Nah itu gimana cara nyari titik tengah? Ya kalau aku nggak ada cara, kita udah ada SOP soalnya. Bener. Itu tergantung customernya. Kalau kamu mau nyari yang rasanya kayak gini ya udah lari ke Bukan- kita. oke. Kalau nggak mau nyari yang makanan yang kayak gini ya wes cari yang lain aja. wajar gitu sih. di luar negeri di mana, Cing, yang kalau kita bawa garam diomelin, Cing. Banyak itu yang gitu-gitu kayak di misalkan kalau usah lu pasta di Italia juga nggak boleh. Misalkan lu pesan pasta nih, terus lu minta saus gitu, wah itu Nah, chefnya Aku tersinggung juga, deh gitu. aku juga gitu. tipikal orang yang kayak gitu mas. Ketika ada makanan yang dari Pinara, terus
ada customer makan terus dia minta saus Iya. dicampur saus gitu, hatiku kayak anjir. Berarti perbumbuan kayak gue gitu aku. kurang presisi nih berarti gitu ya. Bagi dia gitu ya. Iya. Iya sih. Pantesan di Gitu. luar negeri itu gitu ya. Iya, gue kayak gitu. Jadi lu kalau pengen dapetin rasa yang kayak gini udah kesini, kalau enggak ya udah gitu ya. Iya sih. karena udah bumbu gue segini, lu nikmatin seperti yang gue iniin gitu ya kan. Masuk akal. Gak bisa lu ke Itali mesen spaghetti satu, abis itu ngeluarin kerupuk kulit gitu. Ah, Wah, dia sedih tuh. kurang sih itu, kurang. Ya kayak kalau nambah topping sih kan gue ada meatball sama keju gitu. Nambah kok Kerupuk kulit gitu. nggak yang boleh. dimakan seret banget ya itu ya. Berarti beda, emang orang Indo itu lebih banyak maunya kayaknya ya. Iya. Lebih suka improv kayaknya. Lebih suka improv kayak kita kan banyak banget perdebatan. Iya. Bubur diaduk nggak diaduk. Benar. kan? Bubur nggak Soto pakai kecap atau enggak? Nah, Iya, itu. Banyak Gitu. banget perdebatan. Banyak banget Pare perdebatan. di somai penting apa enggak? Itu tuh. Banyak banget kita. Banyak tuh. Selera kita emang susah hidup di sini. Iya. Seleranya terlalu absurd di sini tuh. Karena Oh, iya. kita budayanya banyak. Budayanya Ci. banyak. Iya, iya, benar. Bahkan cara kita makan bakso kan pasti punya settingan sendiri-sendiri kan. Bener. Ada yang lebih ke kecapnya banyak, ada yang lebih ke cuka, Bener. ada yang sambal kecap doang, ada yang sambal cuka doang, ada yang Betul. kecap cuka doang gitu. Ada yang nggak mau pakai bihun, Iya. ada yang mau pakai mie kuning doang. Bahkan yang nggak ada adalah yang langsung makan baksonya. Gue jarang lihat tuh kayak, Mas beli bakso, nih. Makasih Mas. Itu gue jarang lihat, bener ya? Pasti Pasti campur-campur dulu. benar. Iya, iya. Itu hampir nggak pernah tuh. Jadi pasti beda-beda tuh tiap orang ya. Dan misalkan kita nih mesen mie instan di warkop nih. Nah, Jarang kita datang kayak, Mas, mie instan. Udah pasti kita kayak, Mas, mie instan. Ya. Das, masuk tuh detail tuh. masuk tuh. Telur setengah Pakai telur, mateng, ya. sawinya gimana, ladanya seberapa. Susah loh. Pasti orang-orang kita kalau jadi chef di luar negeri survive gue yakin. Karena survive. gampang nih, nggak ada yang ribet. Iya benar. Iya kan? Pantas Chef Juna pinter ya. Iya. Pantesan Pantesan gitu. pinter Chef Juna. Nah, Valerie, dan masakan paling susah yang pernah kalian bikin yang pas udah jadi tuh kayak anjir ternyata repot banget tadi tuh gitu. Apa Menurut kira-kira? aku Indonesia food juga challenging loh. Iya. Iya. Kayak rempah-rempahnya banyak, bumbunya banyak banget. Dan proses masaknya contoh kayak rendang itu bisa sampai 1 hari ya. Itu gila banget ya. Iya, maksudnya. Gila banget. sih. Iya kayak Indofood sih. Indofood menurut aku paling challenging sih. Indofood ada spesifiknya nggak, Val? Kayak rendang gitu. Rendang Oh, ya? Iya. Kalau ditinggal bentar aja gosong. Iya sih Kan harus harus diaduk. diaduk. Iya. Cara masaknya juga ya, Iya, bumbunya iya. ribet, terus cara Bener. masaknya juga ya. Empuknya juga harus presisi kan. Kadang ada orang restoran Padang yang kita jadi bumbu enak tapi dagingnya kenapa agak keras gitu kan. Iya, Kadang iya, ada kayak nggak gitu-gitu empuk. tuh. Iya. Bener Dan sih. bumbu-bumbu aja lu chef kan? Lu bumbu-bumbu Indonesia tuh rata-rata tahu nggak? Masih ada juga yang belum aku tahu. Andaliman tahu? Andaliman tahu. Oh masih tahu, masih Oh. basic. Oh. Yang Masih basic. semenjak lu jadi chef nih, bumbu yang lu tahu terus, ini bumbu tuh apa? Kayu manis, tapi ada satu jenis lagi yang mirip kayu manis. Kayu jati. Agak beda ya size-nya ya. Dia bentuknya Porsi kayak, gitu jadinya. iya, kayak kayu manis tapi bukan kayu manis. Itu biasanya dimasakan apa? Sama kayak dijadiin rempah juga. Oh, gitu. Pantas kita dijajah ya. Iya, karena enak-enak rempah-rempah kita. Iya, ya kan? Mungkin dulu cuman penjajah Portugis lewat makan dulu, pas makan kayak wah beda banget nih sama di kampung. Mungkin kita jajah aja bang, jangan begitu. Lagi turun kapal ya Lagi kan? turun kapal, makan dulu makan, ya kan? gitu. Makan rendang deh. Iya. Terus kayak mungkin bumbu kacang Val yang Bumbu kayak kacang, gue selalu mikir kayak kok banyak banget makanan kita yang pakai Bumbu kacang. bumbu kacang gitu, somai, batagor segala Iya. macem kan. Sate ya. Sate Iya, iya. gitu. Dan kadang gue juga bertanya-tanya, sebenarnya siapa sih yang nentuin kenapa kayak sate ayam pakai bumbu kacang, terus kayak sate padang, oh enggak lu bumbu yang ini, tapi sate kambing, oh enggak lu kecap aja. Berarti kan ada chef-chef di masa lalu nggak sih itu Val yang nentuin Mungkin. kayak gitu-gitunya kan Mungkin pasti kan. beda-beda kota beda konsep kali ya. Beda culture juga ya. Beda culture. Asli sih bumbu kacang juga beda-beda. Bumbu kacang Surabaya sama Jawa Barat aja udah beda tuh rasanya. Iya. Terus sama yang aku yang baru nyobain tuh kemarin itu taichan. Sate Oh, taichan. sate taichan. Itu baru ya, menu baru siapa yang Tanpa- nyiptain itu? Nah, itu siapa? Itu kayaknya Kok mungkin bisa ya? 10 tahun apa 5 tahun terakhir
10 tahun 10 tahun terakhir lah ya. Oh, itu plain ya rasanya ya? Kayak sama micin garam doang. Micin. Lu pakai micinnya nggak yang di samping itu? Itu bukan Pakai, micin, pakai. kaldu Itu jamur. kayak kaldu jamur gitu. Kaldu kan. jamur. Kaldu jamur ya, Ah. sama sambal gitu lah. Sama sambal. Iya. Tapi kalau pas di maam ayam metok gitu emang settingannya plain gitu ya? Tambar. Taichan tuh ya? Emang agak Tambar. polos ya warnanya. Tapi itu Polos ya? agak diet friendly tuh kan Taichan. Gue pas Oh, awal gitu. diet gue sering banget kehibur sama Taichan udah. Mungkin itu satu-satunya street food diet yang masih, maksudnya kalorinya tuh sehat banget tapi rasanya rasa jajannya kerasa gitu. Oh, rasa micinnya masih ada gitu. Sate Taichan apalagi yang dada ya, yang kayak pas lu gigit tuh ada perlawanan dari dianya gitu. Yang kanan, dada kanan. Enggak sama bukan, Mas, sama sama ya? sama iya Oh, iya. sama ya. Sama itu. Tadi kan reviewer yang ngasih bintang 1 gara-gara kecoa tuh mungkin belum. Jadi kan misalkan dia review bintang 1 gara-gara ada kecoa gitu. Bisa ngaruh ke penjualan tempatnya kan. Berarti yang jadi masalah nggak cuma si pemilik F&B tapi ya seluruh Iya, ekosistemnya semuanya ya. dari supplier, Iya. karyawan gitu Gede ya. juga impact-nya Dia ya. juga memakani, menghidupi itu juga kan, membantu hidupnya mereka juga kan. Jadi kasihan gitu loh. Termasuk reviewer. Tapi mungkin sedihnya sekarang adalah mungkin ya reviewer sekarang tuh akan lebih dapat viewers kalau view-nya negatif gitu loh dibanding misalkan dia datang nih, wah enak banget guys makanannya di kedai A. Tapi kalau dia datang ke kedai openingnya langsung kayak pemilik kedai A lu jahat. Nah itu kayaknya sedihnya lebih viral itu kan. Iya, itu ya sedihnya kan. Egois banget ya. Egois. Iya. Tapi ujung-ujungnya lo jahat makanan seperti ini kok gue baru tahu. Ada suka kayak gitu-gitu cing gua. Klasik. Kayak kedai B, kok bisa lo bikin kayak gini? Kok bisa baru sekarang lo kasih tahu gue ya? Itu biasa tuh. Iya. Nah kalau misalkan menurut lo yang kayak food reviewer yang dia mengkritik makanan bergerak minta jadi konsultan tuh kayak gimana tuh? Ya Mbak File, monggo Mbak File. Saya orang Jawa itu banyak unggah-ungguhnya. Orang Jawa itu pakai sungkan. Jadi monggo Mbak File. Aku kayak tuh emang niatnya nggak bener deh. Nyata Menurut salah ya. aku. Iya. Jujur ya setiap kali aku buka TikTok kalau lihat yang si biru itu aku langsung slide gitu. Langsung Ya ilfil. kan aku saking nggak sukanya sama dia kan. Udah red flag banget Ya aku ya. udah red flag. Jujur aku selain reviewnya red flag, kacamatanya juga menurut aku. Kayak bohong nggak sih? Jarum Super MLD Fresh Cola. Fresh Cola Sensation. Click to boost the power. Taste the new experience. Kayak bohong gak sih? Itu 350 juta ya jadi konsultan, Cok. Maksudnya basic dia apa, background dia apa, kayak nggak ada deh. Dia hanya reviewer aja gitu ya. Iya. Kerjaan reviewer dapat 350 juta Menurut ya. aku semua omongan dia yang negatif itu mungkin membawa berkah buat dia. Jadi dia makin semangat tuh buat konten-konten kayak gitu. Iya sih. Iya sih kan dia dapat enaknya berarti gitu ya. Iya. Karena kalau yang positif mungkin dia nggak naik. Iya. Iya sih. Jadi kontennya emang menjatuhkan orang. Aduh, itu ngeri juga sih. Itu sih sedihnya algoritma juga mungkin nih. Karena yang negatif, yang sebel, yang marah-marah itu mungkin akan lebih naik ya. diviralkan dan orang memang akan lebih nonton gitu. Padahal sebenarnya apa sih experience basic yang harus dimiliki untuk menjadi konsultan F&B kira-kira apa? Apakah harus bisa masak kah atau harus ngerti bisnisnya justru? Menurut lu dulu aku mungkin? minimal malah harus ada sekolah perhotelan sih minimal. Oke. Jadi tahu standar basic kerja di F&B itu gimana. Oke. Seenggaknya bisa ya ngitung costing. Iya. Oh, biaya-biaya HPP, ya. harus itu sih. Kalau konsultannya kayaknya juga itu kan harus nyangkup sama yang pihak, bukan cuma di masakannya tok ya, jadi Iya. semuanya. Iya, Keseluruhan manajemennya. manajemennya Iya, itu iya. gimana gitu harus paham itu sih. Gak cuma di masakan Nggak doang cuman, gitu ya. nggak cuman review terus itu 350 juta konsultan, nggak cuman gitu. Tapi itu serius 350 juta. Menurut info sih itu ya 350 juta. Itu Ya. dari mana Mas Apos? Dari kamu sendiri? Tadi ada di prompter. Kan kita udah smooth dari awal ya. Itu. Tapi kalau yang $2.000 itu aku ngeliat sendiri. Di Twitter itu ya? Iya. Bocor ya itu ya? Bocor lah, disepil begitu. Rame kalau itu yang $2.000 Rame ya. ya? Tapi bener gak sih kalau mungkin kreator kayak gitu mungkin kayak ngerasa bisa untuk review jelek mulu karena dia ngerasa gue punya followers kok yang support gue dan ya udah kan gue hanya menjadi jujur, kenapa salah? Mungkin begitu gak sih pembelaannya?
Nah, sebelum kita tahu arahnya negatif ya, Iya. kita setuju harusnya sama Kode Blue karena ya kan kemarin kan sebelum dia muncul ya, Iya. kan reviewer itu kan kayak nge-reviewnya lebay. Iya. Oh, nggak jujur gitu. Banyak ngejebak itu kan dibilang enak ternyata enggak. Oke. Gitu. Awalnya begitu ya. Awalnya gitu. Jadi dia habis nge-review jelek nih. Hmm. Terus kan yang pemilik restorannya mungkin panik atau gimana gitu, minta dibalikin lagi biar di review bagus. Nah, baru ya udah gue minta 350 juta buat Hire gue jadi konsultan itu konsultan tadi. gitu. Strateginya begitu ya. Iya. Itu mau kayak memaksa gitu ya. Berarti ya. Bener. Lumayan. Enak banget nyari duit begitu ya. Enak banget. Berarti next jelekin dulu, Heeh. terus minta red cut gitu. Nanti gua ke tempat lu nih makan. Dijelek-jelekin Makan. dulu. Apaan nih tidak enak? Nah, Habis itu rating turun tuh. aku 50 juta aja deh. Enggak bayar review enak. Nah, terus gimana caranya mengedukasi publik dan konsumen supaya nggak kegocek sama yang begitu-begitu tuh gimana caranya ya? Bodoh amatin aja udah. Pinter-pinteran netizen ya? Pinter-pinteran Iya. netizen sih. Pinter-pinteran. Kalau mending balik lagi kayak kita seperti yang dulu-dulu. Kita kalau mau makan kan kita kan nggak selalu lihat ke internet. rekomendasi kan. Iya. Mau nyoba makanan yang baru, ya wes tinggal samperin. Bener Kayak Mas sih. Apos tadi waktu kita ngobrol, Iya. Mas Apos itu lebih suka nyobain makanan Betul. yang memang itu Ngeliat langsung gitu ya. sekiranya makanan tersebut gak enak, ya wes besok nggak usah datang lagi. Betul. Oke. Kayaknya udah ada contohnya ada yang kena gosip jelek terus dia ngeresponnya bagus, yang bakso tau nggak yang dulu di bandara. Oh yang gitu. Bakso bandara kayak gimana Yang tuh? di Bali yang sampai Yang masuk mangkok kayak- mangkok yang itu apa ya. ini? Oh iya iya iya. Piring-piring pecah, Oh, iya, piring-piring tahu, pecah. tahu. Nah, responnya kan positif kan itu kan. Iya, Ada yang iya, review jelek apa responnya dia minta maaf, kita perbaikan, kita akan lebih ini lagi tuh kayaknya lebih bagus itu dah. Bangkit itu. Iya, daripada harus bayar dia 350 Iya, juta. iya. Buat apa? Mending beli mangkok itu tadi. Iya, bener. 3.000 dapat lah ya, 3.000 itu ya. Pokoknya intinya menerima kesalahan dan memperbaiki diri lah kayaknya gitu lebih Ya masuk pinter-pinternya teman-teman yang itulah. Berjualan ya, berdagang ya. akal. Yang pembeli juga harus pinter-pinter juga. Iya, iya, Betul. iya. Nah, kalau polemik Michelin Star yang terjadi di Indonesia tuh Michelin Star. Apa tuh Mbak Vel? kayak Michelin gimana Star tuh, tuh gimana Mbak? Mbak Sal? Michelin Aku orang Star desa itu soalnya. kurang kayak di belum. Indo belum ada ya? Aku Di baru Indo belum ada sih. di Thailand sih ada di Thailand. Kayaknya belum Rata-rata di Indo di deh. luar, dan untuk dapat Michelin Star itu emang gak gampang dan gak semua orang bisa. Di Indo udah ada belum sih? Di Indo belum ada. caranya gimana Val dapatnya? Jadi dia Michelin Star itu ada 1, 2, 3. Kalau 1 itu lebih dilihat dari makanan dia, mungkin karena banyak pelanggan datang. Terus kedua itu konsistensi. Jadi makin tinggi bintangnya itu makin oke. Ada levelnya gitu Ada ya. levelnya, jadi levelnya tuh paling tinggi yang nomor 3. Nomor 3 itu mungkin dia udah rame, konsisten, dan emang ada khusus gitu loh di cara masaknya. Iya sih. Emang gak semua orang bisa bikin gitu. Gua nonton yang di Netflix aja tuh, Hmm. yang apa tuh? Yang chef itu yang di itu. Judulnya apa? Yang koki pakai baju hitam dan putih. Iya, itu. tahu aku. Jurinya di negaranya cuman ada 2 restoran Michelin Star. 3 Michelin Star. Dia yang jadi juri itu di situ tuh. Terus polemik di Indonesianya apa tuh Val maksudnya Val? Nah ini aku kurang ngerti lagi Nah, polemiknya. menurut lu nih kalau di Indonesia ada kayak gitu Iya. apakah lu akan mengejar, lu kan sebagai pemilik resto tuh, apa lu mengejar Apa gitu itu jadi aja? target lu gitu? Tapi jujur pas aku tahun lalu aku ke Hong Kong kan. Hong Kong kan terkenal banyak Michelin. Orang tuh bilang ini tuh enak. Terus pas aku pergi kan, aku biasa aja. Oh, enggak juga. Jadi balik berarti. lagi selera. Selera gitu. Hong Kong itu selera enaknya. Hong Kong. Mungkin Iya. cocok di situ, nggak cocok di aku. Betul. Nah itu yang rada bingung di situnya, Cing. Bukan buat semua orang gitu Betul. ibaratnya Ya, di gudeg, wah 3 Michelin Star gitu. Heeh. Ada orang Batak makan di situ gudeg, kurang pas nih. Iya, gitu. kurang pas nih. Michelinnya di mana nih? Iya, repot Iya, juga ya. repot. Itu yang Jadi buat jualan. Michelin Star tuh siapa Mbak? Chef Michelin. Dia emang ada satu company khusus. Oke, gua ambil lu jadi Michelin Star gitu. gitu. Jadi ada badan gitu Iya, kan? jadi ada Tapi badan. kenapa mereka yang dipercaya untuk menentukan mana yang enak, mana yang tidak? Maksudnya gitu kan? Iya. Iya, dilihat lagi, di review lagi. Oh, customernya banyak nih. Dicek lagi konsistensinya. Oke, mungkin selama 10 tahun terakhir konsisten nih rasa makanannya. Nah, baru dikasih kayak sertifikat. Ada ya orang kepikiran bikin badan yang bikin level-level Tapi makanan kalau gitu misalkan ya? di awalnya dikasih 3, tiba-tiba beberapa tahun kemudian menurun, itu bisa balik ke Turun 1. level gitu ya? Jadi tiap tahun itu bakal di-review Di review terus. terus. Iya. Kalau di Jaktim ada namanya
Kebuli Jordan ya, Cing ya. Kebuli Jordan. Kebuli Jordan. Itu mah terkenal, Cing, Kebuli Jordan. Terkenal kan? Nah, mungkin namanya mungkin Valerie sama pernah denger lah. Cuman tagline-nya kalian sadar tagline-nya Apa? Tagline-nya apa? makanan surga turun ke bumi. Enjoy. Tapi buat jadi penasaran pengen coba sih. Iya. Dan bukan gini, dia nggak bilang senikmat makanan surga, bukan. Dia bilang makanan surga turun ke bumi. Jadi kita makan tuh dari surga tuh. Itu klaim Kebuli Jordan gitu. Itu nasi kebuli. Tapi emang lu udah pernah ke daerah Jaktim belum sih, Tik? Belum mau. Nah, gue itu berapa hari main ke tempat napas kan. Gue lihat ternyata di Jaktim tuh gue nggak sempet nyoba rasanya enak apa enggak, tapi namanya jujur Selalu diingat ya. Kuning kuning. Ada waktu itu kayak gerobak kecil mie ayam nih tulisannya. Mie ayam Putra Indonesia, normal kan? Dalam kurung disingkat Putin gitu. Kenapa lu singkat Mas Bro? Gak perlu lu singkat gitu. Udah enak tuh. Itu salah satu contoh nge-branding sih itu ya. Iya, jadi gue sampai sekarang inget mie ayam Putin. Gue gak pernah nyoba itu. Ada dulu di Condet, Cing. Iya. Warung kopi. Warung kopi. Ya. Dari bannernya aja udah bikin gua ingin membaca gitu. Membaca ya. Apa itu? Jangan dibeli, nggak enak. Beneran tutup. Beneran tutup. Kagak nyampe sebulan. Kenapa jualannya begitu sih? Mungkin menurut dia kan kreatif gitu. Masa nggak enak sih gua beli gitu. Oh, dia pengennya gitu. Maksud orang gitu. Pengennya kayak. Nah, tapi emang itulah bedanya ya. Kita sebelum era reviewer tuh nyari makan tuh yang beneran enak atau dari rekomendasi teman doang gitu ya kan. Karena kan di luar bisnis F&B viral kan banyak juga yang nggak masuk radar reviewer, tapi customer tuh loyal karena emang makanannya enak. Itu ada juga yang begitu kan. Ada juga. Yang reviewer tuh jarang nge-review banget, tapi sebenarnya enak gitu. Nah, tapi itu kan intinya gitu ya, reviewer dan pemilik F&B itu kan sama-sama berkontribusi, sama-sama apa ya, di skena yang sama gitu ibaratnya kan. Itu gimana cara-cara titik tengahnya supaya dua-duanya bisa saling berkontribusi dan menguntungkan satu sama lain gitu ibaratnya. Bener kan ada nggak sih yang bisa digali bentuk kerjasama itu gimana gitu? Menurut aku harus komunikasi dua arah sih. Ya bener. Jadi nggak main sendiri gitu. Kalau emang ada hal yang mau dikomplain, ya udah lu ngomong dulu. Ngomong langsung. Kalau ada yang bilang, lah kan namanya nge-review Mas, ya tapi kan kalau seandainya takutnya kalau ada kejadian-kejadian dia nge-reviewnya yang jelek-jelek gitu lah. Berarti kan kembali lagi ke reviewernya kan sebenarnya. Ya dikomunikasiin dua tadi sama owner sama si review tersebut. Iya. Misal Mas, ini video saya jadinya seperti ini, gimana di cross check lagi gini gitu sih. Mendingan. Tapi banyak kok reviewer yang positif gitu. Ya, misalkan nggak cocok juga makanannya, tapi penyampaiannya kayak masih santai gitu. Jadi bukan berarti semua review harus memuji-muji, enggak juga. Tapi bisa lah dirangkai jadi kata-katanya yang dan pesannya yang enak gitu ya, yang tidak menjatuhkan. Bener-bener. Yang kayak ini, yang dari MasterChef juga, siapa tuh yang nge-review daging kuda. Wow, ini enak banget loh itu. Iya. Itu lebih positif ya Mas ya. Itu sangat gitu. Tapi mukanya yang agak tekuk-tekuk gitu. Enak banget ya. Pernah lihat lewat enggak Mas? Jadi dia makan ini, dia makan makanan luar negeri. Oke. Daging kuda. Di situ tuh makanan tradisionalnya deh enak banget Daging gitu. kuda ya. Daging kuda gitu, pokoknya daging-daging luar dah. Yang kurang bumbu gitu. Terus dia makan bener-bener gak enak tapi ekspresinya Ya enak banget. Amazing. Bau perengus. Bau perengus gitu. Menghibur ini ya. Berusaha tetap tampil positif ya. Iya. Karena depan ownernya langsung gitu-gitu. Pas ditanyain ownernya bilang enak. Itu lucu banget. Tapi kan daging kuda kayaknya sih nggak enak ya. Kan mereka kan berotot gitu, ngerti lo? Iya. Keras pasti gitu. Alat ya. Lo boleh jadi reviewer jujur asalkan bisa masak. Oke. Fair. Lalu Val? Kalau aku ya, lo boleh jadi reviewer jujur asalkan emang niat lo dari awal baik. Emang mau review bukan mau viral doang. Mas dengerin Mas. Mas Mudah-mudahan nyampe ya. Harusnya nyampe sih ya. Harusnya dipotong-potong lah. Iya. Oke, ini kita nyari kafe dulu kali, Cing, buat bukaan nih, Cing, udah pengen sore nih. Asli, Cing. Ada, boleh deh. Di mana ya? Ada ya. Mas, pesan paket buat buka puasa dong. Oke, siap. Oke, buat 4 orang ya? Siap, saya siapin. Mantap. Benar. Iya.
Iyalah. Ini dia nih akan datang nih. Oke, sekarang kita akan bersiap-siap untuk berbuka puasa dulu nih. Ya. And get yourself inspired with MLD Sport.